Kalau para habaib sudah baik, kenapa harus dijelek-jelekan terus misalnya? Terkait kebenaran misalnya, duriya atau tidak, yang bertanggung jawab kan pribadinya. Misalnya ngakui, ini bapak saya ini. Yang bertanggung jawab kan dirinya di hadapan Allah. Ya, tetapi berimpact terhadap umat loh, Kiai. Yang lebih diutamakan adalah darul mafasid ya. Bahwa minimalisir kekhawatiran chaos itu harus didahulukan. Barangkali itu. Ya, meminimalisir chaos justru seharusnya itu LDPBNU itu juga memberikan sebuah kajian yang secara literatur. Malah ada nih netizen itu, waduh takut aja nih PBNU gitu kan ya. Oh, ternyata ini teman-teman alasan PBNU enggan membahas nasab. Tapi ya kita simak aja dulu. Musik adalah sebagai jalur dakwah atau sebagai medium dakwah. Baik, Kiai, ini kan persoalan saya tergelitik dengan statement Anda bahwa LDPBNU tidak tertarik membahas persoalan nasab. Padahal ini persoalan esensial loh di bawah loh. Persoalan esensial, bukan persoalan yang remeh-temeh. Buktinya ini semakin terus menggelinding. Dan ini menjadi sebuah persoalan warga NU di bawah. Karena yang percaya Habib Juriah Rasul kemudian yang suka mencium tangan habaib itu kan kebanyakan warga NU. Ini kenapa LDPBNU tidak mencoba untuk menarik hal ini? Dan ini problem umat. Yang salah satunya adalah menjadi tanggung jawab PBNU loh. Iya. Mungkin saya koreksi sedikit ya. Jadi bukan tidak tertarik, tetapi memang dikhawatirkan kalau kita ikut membahas di sana, nanti keperpihakannya akan terlihat memihak yang mana, ada yang dirugikan. Sementara LDPBNU punya tujuan juga untuk merangkul semuanya. Kalaupun persoalan habaib itu ada yang meluruskan, saya kira biar diluruskan oleh para ahlinya, sehingga nanti akan menemukan titik jalan. Jadi ketika tidak mengikuti pembahasan bukan berarti membiarkan. Nah, justru dengan memberikan keleluasaan, kalau wasit itu sudah ngasih semprit, nanti udah selesai malahan. Nah, dan ketika sudah selesai itu pasti ada yang nggak puas. Ketika tidak puas, khawatirnya malah chaos. Nah, yang sangat dihindari adalah dikhawatirkan terjadi chaos. Ketika wasit tidak, kalau dianggap wasit ya, LDPBNU misalnya dianggap wasit terkait nasab. Kemudian memberikan keperpihakan kepada tertentu. Pasti sebagian kelompok A atau kelompok B sangat tidak puas dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan jangankan terkait nasab. Pembahasan di NU itu ya wa fihi aqwalun. Apapun itu kan selalu banyak pendapat kan. Jadi saya kira terutama para guru-guru ini sudah saling memahami lah. Tetapi kalau ini diambil kesimpulan oleh berpihak kepada pihak tertentu, justru nanti malah ada yang tidak terpuaskan, kemudian dikhawatirkan kios itu. Nah, semoga juga ikhtiar mengadakan dakwah spare ini menjadi lingkup pertemuan semua pihak itu bisa menjadi ketemukan nasik itu ketemu. Kayak kemarin itu saya melihat asik aja itu, baik Bang Roma maupun Habib saling berpelukan meskipun tidak membahas detail terkait nasab. Nah, soal nanti seberapa urgennya itu kan ya tentu saja yang lebih diutamakan adalah darul mafasid ya, bahwa minimalisir kekhawatiran chaos itu harus didahulukan. Barangkali itu. Ya, meminimalisir chaos justru seharusnya itu LDPBNU itu juga memberikan sebuah kajian yang secara literatur. Malah ada nih netizen itu, waduh takut aja nih PBNU gitu kan ya. Gimana Kiai menanggapi hal itu? Silakan. Ya, soal netizen itu kan maha benar segalanya. Jadi biasa saja. Jadi apapun yang disampaikan kita terima kasih. Jadi mau dianggap takut, dianggap apa, dan kita memang harus merangkul. Dan merangkul semua pihak itu perlu keberanian. Jadi kalau kita nggak berani, kalau kita pengecut ya nggak berani merangkul semuanya. Gitu. Baik. Oh, intinya lembaga dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mengajak kebaikan. Kalau para habaib sudah baik, kenapa harus dijelek-jelekan terus misalnya? Terkait kebenaran misalnya, duriya atau tidak, yang bertanggung jawab kan pribadinya. Misalnya ngakui, ini bapak saya ini.
Yang bertanggung jawab kan dirinya di hadapan Allah. Ya, tetapi berimpact terhadap umat loh Kiai. Nah, soal berimpact ini kan makanya ini saya terima kasih kepada Pak Suka ini ya, yang menerangkan kepada umat misalnya. Nah, soal kebenaran diterima yang mana, saya yakin jangankan yang kebenaran, hal yang tidak benar pun ada pengikutnya. Kalau kita kumpul-kumpul itu hal yang tidak benar itu ketika kita mensuarakan dengan lantang itu juga punya pengikut. Nah, jadi LDPBNU memang skala prioritasnya ada setidaknya ada 9 lah yang dibahas. Kalau terkait isu nasab ini masuknya ya dakwah seper ini, sehingga pertemuan secara dialogis, ketemu wajah, ketemu fisik, salaman, senyum, kayak kemarin itu kan asik. Saya kira bisa diulang lagi oleh podcast-podcast yang lain begitu. Baik, ini menarik kalau saya lihat bahwa Bang Haji Roma itulah sosok Islam sejati, ya, NU sejati. Ketika dia membahas masalah nasab, dia tegas bahwa habaib adalah bukan cucu Rasulullah, tetapi ketika dalam proses kemanusiaan, ya dia bersalaman, kemudian berpelukan, secara hubungan hablum minanas baik sekali, dan itu saya kira menjadi sebuah percontohan itu ya. Dan menariknya, habaib yang datang di acara LDNU adalah fansnya berat Bang Haji Roma. Tetapi saya perlu ditandaskan bahwa di situ bahwa Bang Haji tidak melakukan pengakuan bahwa saya bertobat, kemudian tidak lagi membahas masalah polemik nasab, kemudian juga mengakui bahwa habaib adalah zuriyah Rasul. Tidak ada statement itu ya, ketika itu. Statement yang paling penting itu untuk kita semua, menyebutnya kita ya, bukan untuk saya, tapi kita itu ya untuk muhasabah masing-masing. Jadi agar terjadi harmoni lah. Wong kita sudah hidup dan lahir, habaib sekarang ini kan sudah lahir di Indonesia. Jadi bagaimanapun mereka sudah keluarga kita lah. Nah, tetapi bagaimanapun ya jangan sampai lah. Justru saya menilai makin ke sini ya semakin menampakkan keberpihakan kiai tersebut terhadap Habib. Dengan statement terakhir itu, biar bagaimanapun Habib kan lahir di Indonesia. Ya itu beda ranahnya gitu kan. Ini kita bicara tentang keabsahan nasab Ba'alwi itu. Maka di situ Bang Haji sebenarnya kan mencontohkan, mengedukasi, memberikan istifadah bahwa tidak ada unsur kebencian dalam membahas nasab itu. Karena kita sama-sama sedang mengkaji nasab orang yang paling mulia, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad. Ini dicampur adukan antara ranah ilmiah dengan hablum minannas tersebut. Ya, bagi saya ini tendensius sih. Gimana menurut kalian teman-teman? Dan kalau PBNU khawatir chaos bila mana mengkaji nasab, ya itu artinya selama ini PBNU menilai kajian ilmiah tentang ilmu nasab ini ada unsur kebencian di situ. Padahal Bang Haji Roma udah tegaskan itu, ya kan, lewat sikap dan lewat sikapnya kemarin. Ini kan lucu sebenarnya bagi saya yang bodoh. Nah selanjutnya beliau bilang agar PBNU ini tidak berpihak kepada salah satu kubu, baik kubu yang menggugat atau kubu yang tergugat. Justru sejauh pemahaman saya selama ini, saya yang bodoh ini, ya, saya melihat PBNU itu sudah mempertontonkan keberpihakannya kepada habaib. Apa alasannya? Yang pertama, diberhentikannya Kiai Imad. Yang kedua, ya tadi narasinya kan makin kesini tuh makin memperlihatkan ada tendensi di sana. Ya kan? Ada kesamaan pola dalam menuangkan narasi. Pertama, ada lontaran amar ma'ruf nahi munkar. Sama tuh, sama gerombolan Habib. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi tidak pada porsinya. Ya. Ya karena pembahasan nasab juga bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Karena yang diklaim itu nabi kita yang mulia. Bukankah kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah berfatwa yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghirah fi hadzal nasab syarif wa dabti hatta la yantasib ilahi sallallahu alaihi wasallam, kan seperti itu. Nah, kemudian netizen itu bilang kayak gini, itu mah ketakutan PBNU aja gitu kan. Beliau berkomentar menanggapi itu dengan komentar yang sama persis pernah dilontarkan oleh seorang Gus Ikdam ketika dikritik oleh netizen. Netizen maha benar. Ya, nggak bisa gitu juga, karena netizen itu juga punya penilaian. Netizen itu juga bisa melihat gitu loh.
Dan justru kritik itu dibangun karena berdasarkan kepedulian. Orang yang mengkritik itu karena memang peduli gitu. Ya ini sebatas pemahaman saya teman-teman. Sejauh saya mengikuti polemik nasab ini sedari awal. Jadi gimana menurut teman-teman, nanti tolong tulis komentar aja di bawah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Adalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.